Beda-beda Bang, tergantung pada jenis usahanya. Ada yang ngitung per meter, ada yang ngitung per kursi, ada yang ngitung juga luas lahannya dan lain sebagainya. Ini ya sebagai dasar referensi, ini ada keputusan Kementerian Hukum dan HAM, referensi karena saya menemukan itu di tahun 2017. Ini juga sebagai aturan. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di nomor HKI .2 .OT 03 01 02 tahun 2016 tentang pengesahan tarif royalti untuk pengguna yang melakukan pemanfaatan komersial ciptaan dan atau produk hak terkait musik dan lagu. Nah, saja yang kena hak royalti yang harus bayar ke LMK. Nih, mulai dari lembar keputusan manajemen kolektif ini, dari huruf A sampai huruf I ini. Mulai dari tarif royalti seminar, konferensi komersial, sampai ke tarif untuk hotel dan fasilitas hotel, kafe, bus, kereta api, bar, dan lain sebagainya. Nah, berapa besarannya di tahun 2017? Ini Bang, coba bisa dibaca. Penetapan jumlah royalti dan keputusan ini berlaku wajib royalti yang bergerak dalam bidang usaha jasa kuliner bermusik yang mencakup namun tidak terbatas pada restoran, kafe, PUB, bar, bistro, klub malam, diskotek. Nah, ini untuk besaran ukurannya dari apa saja nih. Karena royalti untuk bidang usaha jasa kuliner bermusik, restoran, dan kafe ditentukan tiap kursi per tahun dengan ketentuan bahwa royalti pencipta sebesar Rp60.000 per kursi per tahun dan royalti hak terkait sebesar Rp60.000 per kursi per tahun. Tarif royalti untuk bidang usaha jasa kuliner bermusik, PUB, bar, dan bistro ditentukan tiap meter persegi ya, per tahun dengan ketentuan bahwa royalti pencipta sebesar Rp180.000 per meter persegi per tahun dan royalti hak terkait sebesar Rp180.000 per meter persegi per tahun. Sedangkan tarif royalti untuk bidang usaha diskotik dan klub malam ditentukan tiap meter persegi per tahun dengan ketentuan bahwa royalti pencipta sebesar Rp250.000 per meter persegi per tahun dan royalti hak terkait sebesar Rp180.000 per meter persegi per tahun. Besaran tarif royalti sebagaimana ditentukan dalam keputusan ini merupakan satu-satunya tarif resmi yang ditarik dari pengguna hak cipta dan hak terkait oleh lembaga manajemen kolektif pencipta dan lembaga manajemen kolektif hak terkait. Pembayaran royalti dilakukan minimal 1 tahun sekali. Ini masih ada jangka waktu, aturan peralihan, dan lain sebagainya. Saudara bisa langsung di searching di keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, lebih jelasnya, lebih detailnya seperti itu. Ini bisa sekarang sadar kan gitu kan? Itu yang sering terkait ya gara-gara ada insiden dari Direktur Miga Cowan itu kan, yang meskipun di situ sudah memutar lagu membayar dari Spotify, namun Spotify itu kan ada aturannya juga dalam ketentuan pembuatan, dalam ketentuan di Spotify itu kan, di situ juga ada aturan terkait dengan pembatasan pemberlakuan. Jadi ada pemberlakuan terbatas, tidak ada hak eksklusif, dalam ehwal ini non komersil. Berarti apa sifatnya hanya pribadi. Ketika ini dipublikasi, maka bukan Spotify lagi yang mempunyai tanggung jawab, tapi masing-masing orang tersebut kan begitu. Itu adalah sebagai dasar persoalan hasil secara sesama yang menurut saya ini juga saya keberatan juga ya, karena saya juga punya usaha juga kan begitu loh. Dan semoga juga hasil uji materi ke Mahkamah Konstitusi membuahkan hasil ada putusan yang progresif dan juga bisa memasilai ataupun memperantarai terkait dengan problem-problem terkait hak royalti, khususnya pemutaran musik yang dilakukan di tempat-tempat publik termasuk di UMKM yang ada. Selain itu juga kalau kita harus nunggu DPR itu ruwet juga kan, hari ini juga sedang melakukan revisi terkait dengan undang-undang hak cipta ini. Oke, seperti itu Bang, kurang lebihnya bisa dilihat lebih jelasnya, baik itu aturan undang-undang hak cipta, itu peraturan pemerintahnya atau peraturan kementeriannya ataupun peraturan menteri, dan bahkan aturan secara umum yang berlaku di LMK. Yang salam santai-santai saja sambil edukasi, kita ketawa-ketawa. Aduh, hukum